Desa Teteh Batu merupakan destinasi wisata alam yang paling tua di Lombok. Hal ini dipelopori oleh Raden Sujono yang sekaligus merupakan dokter pertama kali di Lombok yang ditunjuk oleh Belanda sekitar tahun 1920-an. Beliau diberikan tugas untuk mengatasi masalah penyakit malaria, lepra, dan kusta. Sujono kemudian mendiami Teteh Batu dan membangun wisma sebagai tempat peristirahatannya. Berawal dari fasilitas yang dibangun ini membuat orang-orang Eropa dan Tionghoa yang kala itu tinggal di Mataram, Praia, dan Selong bersinggah ke Teteh Batu untuk liburan setiap pekannya. Inilah dasar yang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya kawasan wisata Teteh Batu pada era itu. Dr. Sujono sangat dekat dengan masyarakat lokal. Hampir semua orang Lombok yang berobat di beliau tidak pernah meminta bayaran. Bahkan ia menawari pasiennya beberapa uang untuk ongkos pulang. Kehadiran beliau pula telah banyak menyekolahkan orang Sasak untuk mengenyam pendidikan di Malang. Yang tengah. Ini bapak, ini saya ambil anak nomor 2. Yang ini Bu. Iya. Di dalamnya masih Ya masih sirtu. sebentar Ibu, ini di mana lokasinya? Di depan kantor desa. Kantor desa yang sekarang. Nyambut Pak Kosmas datang. 2 kali saya kedatangan menteri. Walaupun Dr. Sujono merupakan keturunan aristokrat dari Trah Raja, beliau juga sangat membaur dan kuat sistem kekerabatannya dengan masyarakat lokal. Sehingga beliau sangat menyatu dengan masyarakat Sasak. Tidak jarang kemudian beliau mengikuti pola keseharian masyarakat Lombok yang mayoritas pekerjaannya adalah bercocok tanam. Dari beberapa tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang berada di hutan kawasan Lingkar Rinjani seperti alpukat, leci, dan pala adalah pengadaan yang dibawa langsung dari Jawa kala itu. Sekarang hampir setiap kawasan tersebut terlihat bentangan pohon alpukat yang cukup banyak. Pada tahun 1944, Raden Sujono dikebumikan. Wisma Sujono kemudian ditempati oleh istrinya Raden Ayu Rumite. Beliau inilah yang melanjutkan perjuangan tersebut. Lalu setelah beliau meninggal, Wisma Sujono tidak ditempati dan tidak terurus cukup lama. Teteh Batu tahu betul masalah itu. Kebetulan waktu itu saya juga ngajar di Teteh Batu. Sehingga sekian, wah ini Pak Guru kita ikuti katanya. Caranya Pak Guru ini. Ada yang tua-tuaan di Teteh Batu pasti sudah ingat itu. Dan dianggap berhasil begitu. Melihat kondisi itu, pada tahun 70-an barulah kemudian dilanjutkan kembali oleh menantunya yaitu Surdini Suweno yang datang langsung dari Jawa. Usulnya mulai dari proyek udah bilang kota raja melebar, makanya tanah di wilayah Teteh Batu itu dulu kan yang bisa dikatakan yang menguasai tanah itu kan kota raja tersebut. Kemudian Haji Lalu Ilyas ke atasnya yang itu sampai Teteh Batu semua kasihnya tanah karena kosannya sampai sana. Beliau mulai menata dan memperbaiki kembali rumah yang arsitekturnya orang Belanda dan teknisinya orang Arab itu. Barulah rumah tersebut terurus dengan baik. Setelah beberapa waktu tinggal di Teteh Batu, Raden Surdini Suweno dijadikan kepala desa. Melalui penginapan Sujono, masyarakat yang menjadi anak didiknya kala itu mulai diperkenalkan hospitality, bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampai kemudian menjadi pemandu wisata alam. Wisatawan mancanegara biasanya melakukan touring
ke beberapa desa seperti Teteh Batu untuk jalan-jalan di persawahan dan areal kampung masyarakat, kemudian ke Lendang Nangke untuk mengenal lebih jauh masyarakat lokal bercocok tanam yang dipandu oleh Haji Radiah. Kemudian menuju Pringgasela untuk menyaksikan tradisi masyarakat Sasak yang menenun. Di Pringgasela pula mereka disungguhkan untuk makan siangnya, tepatnya di kediaman Pak Erwin. Dilanjutkan menuju Penaka Mas Bage untuk melihat proses pembuatan gerabah, baru kemudian ke Suradadi dan yang terakhir di Loyo. Selanjutnya pada hari kedua, mereka dibawa ke Desa Lenek, tepatnya di kawasan Loanggali untuk menikmati kesenian tradisional Sasak seperti gamelan, jangger, wayang, dan teater Sasak. Kala itu disediakan oleh Dani Rahil. Mereka kemudian dibawa pulang ke Teteh Batu dan bermalam di penginapan Sujono. Adapun yang biasa menjadi tour guide atau pemandu wisata para wisatawan mancanegara ini adalah Rusliadi, Abdul Hadi, Muhlas, dan didampingi oleh Pak Acik Arta. Grup yang sering membawa wisatawan mancanegara ini adalah Baoba Group dari travel agent. Sekarang, rumah peninggalan tua Belanda itu direncanakan untuk dijadikan sebagai museum untuk dapat dikunjungi oleh halayak banyak sebagai bentuk edukasi wisata situs sejarah dan warisan budaya. Secara periodik, muncullah generasi yang ikut berkontribusi di Sujono seperti Maat Adenan, biasa disapa Uncle Kus, Pram Ramli, Ama Aril, yang akrab dipanggil Anya Panderop, Andi, Ama Jaya, dan masih banyak yang lainnya mencoba untuk membangun penginapan secara mandiri di halaman masing-masing. Dengan bekal pengalaman yang sudah dipelajari di Sujono dan disertai dengan pengalaman bekerja di kawasan pariwisata lainnya seperti Sigigi, maka terbentuklah SDM terampil untuk mengembangkan desa Teteh Batu dengan melahirkan daya tarik wisata baru. Jika dilihat dari periodenya, beberapa penginapan yang baru terlahir adalah Radia Homestay tahun 80-an, Wisma Dewi Anjani 91, Pondok Teteh Batu tahun 92, Green Ori 93. Berbarengan dengan tahun tersebut terbangun juga penginapan di Desa Sapi. Setelah 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1995, barulah berdiri Pondok Bulan. Menyusul tahun berikutnya yaitu Cendrawasih 96 dan Bau 5 Bungalung 90. Gerbang utamanya desa wisata Teteh Batu. Ya, kira-kira seperti ini model gerbang desa wisatanya. Dan di sampingnya ini ada pemandangan persawahan yang sangat indah sekali. Ayo kita lihat juga beberapa pelang ditempel di sini. Nah, jadi ini adalah nama akomodasi yang ada di sini, dan ada juga nama akomodasi yang tidak ditulis atau belum ditulis.
Nah, ini untuk daya tarik wisata di Desa Wisata Teteh Batu. Ada 8, tetapi masih ada yang belum ditulis juga di sini, belum diupdate setelah saya wawancara beberapa pelaku wisata. Ayo, sekarang kita telusuri sepanjang jalan Desa Wisata Teteh Batu ini dan pemandangan di sekitar destinasi yang ada di Desa Wisata Teteh Batu. Oke. Nah, ini lapangan sepak bola Teteh Batu. Di depannya itu ada Gunung Rinjani ya. Ya, sekarang saya akan masuk ke kantor Desa Teteh Batu untuk meminta dokumen-dokumen pariwisata dan profil desa sekaligus wawancara. Ya, ini dia kantor Desa Teteh Batu. Ayo kita masuk dulu. Oh, kira-kira Pak, saya support desa untuk fasilitas homestay, dan pemerintah desa juga sudah sudah membangun homestay yang lokasinya ada di lingkungan Pemerintah desa. Kita dapat kita dapat sumbangan kemarin dari kementerian. Paket-paket si jual itu kan terutama trekking di Teteh Batu. Kedua budaya. Ya. Ketelu rest teras sama agriculture lah, pertanian. Dan juga ada kita rumah museum lama, tapi selama ini tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi untuk sementara ini teman-teman melakukannya secara individu-individu, kemudian promosinya pun secara individu-individu, baik secara manual maupun secara promosi online. Akan tetapi keinginan kita ke depan bahwa semua homestay yang ada di wilayah Desa Wisata Teteh Batu ini harus terintegritas. Dengan adanya wisata inilah mereka bisa gaya hidupnya berubah, kan begitu. Mereka sudah merasa setara dengan pendahulu yang dulu mereka begini. Sekarang sudah mereka merasa seimbang dan jadi bos baru kan. Coba lihat dari bicara segi melayani tamu ini kan, supaya ada nilai tambah bagi mereka kan. Tidak hanya menyiapkan memang kalau kita bicara homestay memang tidak harus misalnya mengikuti servis yang di hotel, karena memang tamu-tamu kan sudah biasa dia kalau tinggal di hotel, dia sudah biasa dilayani seperti pelayan hotel. Tapi kalau di homestay mungkin biasanya dia seperti apa adanya kan, supaya ada daya tarik beda kan. Itu yang kita jaga Sarawak sebenarnya. Jangan sampai nanti homestay ini juga pelayanan seperti hotel kan. Apa bedanya? Di antara kita itu kita akan jalan satu proyek gitu kan. Ya, jadi selama votingnya secara manual orang nggak mengiyakan, ya bagaimana kita menguraikan? Nggak bisa tuh. Begitu dia. Dengan nanti ketua musyawarah, pimpinan musyawarah, misinya sendiri dibawa, bukan kondisi yang ada dibawa ke majelis musyawarah tentang homestay pencelakaan ya, dilihat dulu kondisi. Menurut pengalaman saya ya, dari sejak saya menjadi tour guide, saya menjadi tour guide sejak 3 tahun yang lalu sudah kan. Ya.
kesan yang paling berkesan di tamu yang saya bawa itu ketika kita berkeliling ke pesawahan, terus air terjun dan ke hutannya itu. Tapi di antara itu yang paling berkesan itu ketika kita melihat penduduk lokal yang sedang menanam padi. Supaya bisa tamu menginap yang 1 malam jadi 2 malam, di hari kedua itu adalah kayak kayak kuping kelas, kayak bercocok tanam sama warga, pergi ke Longaro, Lowong, membuat Ambon, terus membuat kacang, berpuntik, semuanya sudah. Tapi yang paling prioritas itu adalah mereka kuping kelas, kopi processing itu sudah familiar di mana-mana, dan pilihan terakhir siangnya itu adalah ketika pagi mereka kuping kelas kayak pembuatan minyak tanah, masak-masakan, terus kopi. Siangnya itu kan sudah free time. Nah di situ kami ajak dia biasanya ke sawah, cabut ubi, petik kelapa, sejenis-jenisnya itu sudah pergi ambil pisang. Dan ada nilai plusnya di situ ternyata setelah kami jalani. Di sini saya ternyata bisa menebang pisang. Kalau kebetulan lagi ada ini kan, kalaupun tidak itu lagi ada cabut ubi apa. Oh ini loh kasawa, ini loh ubi, ini loh sweet potato yang pernah saya makan, ternyata begini. Nah paling tidak tamu yang hanya 1 malam awalnya bisa jadi 2 malam. Nah kalau sudah hari kedua itu ya sudah tutup, sudah di sini. Masyarakat terlibat gitu untuk merencanakan, terus melaksanakan dan bahkan mengevaluasi. Enggak ada ya. Menggerakkan masyarakat untuk giat berusaha. Kami sekarang lagi membibitkan sayur. Ya, kami lagi membibitkan sayur. Kegiatan sayur ini adalah sayur organik. Dan kami akan memberikan ke setiap kepala rumah tangga beberapa jenis sayur yang nanti kami akan mengumpulkan per 10 kepala keluarga. Kami akan bikinkan gazebo tempat mereka cooking class. Para pengelola homestay ini tentu dalam segala bentuk kegiatan teman-teman para pemilik homestay ini kita libatkan. Satu contoh dalam segi kebersihan, tentu teman-teman ini berkontribusi tiap bulan mereka mengasih donasi lah ke bangsa yang ada di Darwis. Ya, mereka mengasih donasi ke Depok Darwis masing-masing homestay untuk saat ini 50.000 per homestay. Sudah melakukan pembenihan tersendiri bibit-bibit kayu yang akan nantinya ditanam. Pertama di jalur-jalur pariwisata, kemudian di titik-titik mata air itu sebagai perlindungan untuk ekologinya gitu, ketersediaan air di seterusnya. Di samping untuk pindahan, karena selama ini kegiatan itu dipandang terpisah dia dengan kegiatan pariwisata. Namun sekarang sudah tidak lagi. Jadi mereka menyadari bahwa
bahwa alam yang lestari itu adalah bagian dari kekuatan dari pariwisata itu sendiri. Begini kira-kira akses jalannya menuju dusun Presa. Ya sudah pemekaran dengan dusun Lorong Pisah. Ya ini untuk menuju Ariel Bungalow. Kita lihat apakah beliau ada di sini atau tidak. Ternyata bosan dulu, ini kira bosan lagu nih. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Wonderful. Nice. Where you have been also? Dekat di paktemnya mengalu mau ya kita beli sekene mau kita lebih akan mangan lah alhamdulillah BBAN bau ya berlanjut kuliah. Banyak masyarakat walaupun nggak bisa bahasa Inggris membangun homestay karena apa dia punya konsep sendiri, rumahnya bisa dijadikan sebagai mata pencaharian mereka daripada digunakan hanya untuk tidur aja. Menurut saya modalnya sih apa adanya, karena kemauan yang tinggi dia ada yang sampai jual sapinya, dia mengumpulkan dari hasil ladang pertaniannya. Nah dari itulah dia membuat homestay dan ya alhamdulillah dia membangun dengan konsep apa yang dia punya, karena apa dia tidak memaksakan dirinya untuk membuat yang mewah tapi simple, tapi dengan yang modal kebersihan dan friendly aja. Apa motivasi mereka kok mau membangun homestay? Karena dari dorongan pariwisata, karena kemarin kita sosialisasi kepada mereka bahwa homestay itu adalah aset yang sekaligus digunakan untuk kebutuhan mereka dan bisa digunakan untuk melanjutkan hidup mereka lebih baik dari homestay yang dia miliki. Ya dia jadikan rumah dia sebagai bank sekaligus. Biasanya pendapatan homestay di Desa Gede Batu kira-kira lah berapa per bulannya di high season? Kalau di high season itu dia sampai dari rata-rata dia sampai mendapatkan sampai ada yang dapat 3 juta dan ada yang mendapatkan sampai 6 juta, tergantung kamar berapa yang dia miliki. Itu belum termasuk jual dripnya ya? Belum, itu cuma hasil ya? dari kamarnya aja dan belum dari hasil restorannya yang jual kopi apa atraksi apa yang ada di lingkungan homestay-nya itu sendiri. Kita batur sih jam homestay, terus tetap parak temu lagi, terus kita carilah lalu lah untuk kan pegawaian udah keluaran malah kan jadi pegawaian di Bali kita jadi dengan keluarga. Yang anda muda membangun homestay? Oh ketepatan itu kakak ini di Malaysia, dia dana aja dengan temu. Kita sudah ngegelang dia dulu sementara nulis sekitar ke 6 bulan lah. Sanuli ya terus itu suruh ke Malaysia. Kakak ini di Malaysia nak. Tidak suruh nanding Malaysia. Begiliran. Aku nak ya juga di tahun dari Malaysia. Dia pihak anak terus ini. Berapa tahun di Malaysia ya? 10 tahun.
faktor yang menyebabkan pariwisata di desa Tete Batu ini seperti ini, sehingga faktor luar eksternalnya. Bagaimana cara kita untuk kedepannya biar tetap yang di homestay kita yang baru ini biar kedepannya tetap lancar. Kita rasa perlu, kenapa kita bilang itu? Karena banyak sekali kan berjamuran sekali warga-warga kita yang antusiasnya tinggi untuk membangun akomodasi. Karena di sini kan kita satu-satunya di NTB adalah kampung community homestay, meskipun hanya sekedar brand, tapi itu sudah menjadi daya tarik. Bisnya yang berkuasa di Tete Batu adalah kepala desa di sini dan jajaran tentunya. Jadi saya rasa wajar seandainya pemerintah desa memberikan awik-awik untuk menjaga stabilitas harga loh yang di sini. Artinya tidak seenak-enaknya membuka harga. Yang lain merasa tersaingi, sementara yang kualitasnya rendah, yang mau tidak mau harus rehabilitasi akomodasi lagi gitu. Vanilla Cottage. Nah, Abang Ir sebagai owner di sini. Di sini taman bunganya menarik sekali. Tuh, asik. Dan sangat asri pemandangan di sini. Embe doang biasa lengan kamu ini. Si paling duwe embe lengan. Jerman, Spanyol, Belanda, Amerika. Apa girangang lah tamu-tamu itu nih? Yang leka-leka ini. Iya, wah doang. Kalek. Leka-leka yang di pira kelem biasa nginep kan? Kadang 2 kelem, 3 kelem. 4 kelem. Interest itu dari pemuda, masyarakat, tokoh adat, semua dapat. Jadi di Tete Batu One Night Interest itu kita kemas
dari makanan, nanti dia bergilir. Setiap RT itu misalkan ini minggu sekarang RT 1, nanti ke RT 2 gitu, kita rolling ya gitu. Terus masyarakat apa yang tokoh adat ikut nanti menyambut wisatawan yang bakalan ikut ke kegiatan Tete Batu Anet Interest itu gitu. Karena setiap akomodasi pasti ada lokal guide-nya. Lokal guide-nya. Jadi mau nggak mau nanti soft trekking ini yang harus betul-betul kita fokuskan gitu, brother. Kemana saja ada tarik wisata soft trekking? Soft trekking ini ke rice terrace, terus ke waterfall, Monkey Forest, terus ke kebun-kebun kayak Vanilla Garden, kakao gitu. Instagram, Facebook, atau di platform booking langsung atau gimana? Kebanyakan sih dari mulut ke mulut kalau di sini ya. Biasanya tamu yang pernah nginep di sini yang memangnya semalam atau 2 malam jadi nambah jadi 1 minggu. Sudah kayak keluarga gitu. Jadinya pas mereka check out, mungkin ada temennya mau ke Tete Batu, pasti disuruh. Ini kita kendala di sini nih, masalah kita sekarang zaman teknologi. Wifi, tapi kita masih kendala permasalahan wifi. Ya, kita coba melalui koneksi jaringan ini, tapi tidak lama bermasalah. Kalau bisa kan di setiap desa sekarang ada kayak IndiHome gitu. IndiHome, nah di sini belum masuk. IndiHome kalau bisa di setiap di kantor desa itu dia beli peralatan untuk bisa ngeling ke setiap homestay. Nanti kita yang bayar ke desa, nah dia bayar ke IndiHome. Kalau bisa seperti itu, karena kalau di daerah-daerah sentral tidak masalah, tapi daerah-daerah yang pelosok-pelosok kemungkinan. Manfaat yang utama sih termasuk salah satunya itu penghasilan. Mereka juga ikut berkontribusi di sini, bisa sebagai lokal guide, dan itu juga memicu mereka untuk belajar bahasa Inggris karena adanya homestay yang dibangun di sini. Yang kedua, tentang ekonomi, tentang penjualan ciri khas yang ada di Tete Batu seperti rempah-rempah. Mereka juga bisa menjualnya di tamu dengan harga yang bisa lebih mahal. Terus aktivitas tamu-tamu yang ada di sini itu salah satunya pergi ke rice terrace, Monkey Forest, dan juga ada beberapa tamu yang menjadi volunteer di sini. Itu kegiatannya membantu kami untuk mengajar di yayasan yang kami buat. Kemudian masalah program homestay untuk melestarikan lingkungan. Program homestay salah satunya tentang kebersihan lingkungan, di mana pemuda-pemuda diarahkan untuk mengambil sampah ke tiap-tiap homestay. Itu tujuannya untuk membasmi sampah-sampah yang ada, dan kemudian sampah itu diolah langsung. Jadi pemuda juga ikut terlibat dalam hal ini. Jadi itu saja. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Bukit-bukit pun terlanjang berdiri.
terkait dengan perkembangan pariwisata di sana itu, apakah kemudian tidak menggerus kebudayaan dan tradisi masyarakatnya atau justru bagaimana? Iya, justru itu ya sudah menjadi jawabannya sebenarnya. Artinya apa? Justru pergeseran budaya itu saya melihat bukan kenapa pariwisata. Pergeseran budaya di Lombok misalnya, katakan saja, itu hampir terjadi di semua wilayah, bahkan di tempat-tempat yang bukan wilayah wisata, sehingga akan menjadi sangat tidak masuk akal atau tidak logis ketika kita mengatakan bahwa pariwisata punya efek terhadap pergeseran budaya ini, karena sejatinya juga pergeseran budaya ini terjadi tanpa pariwisata gitu. Ini yang terjadi. Sederhana saja lah, itu wilayah-wilayah yang bukan daerah wisata juga banyak yang sudah meninggalkan budaya. Bahkan menteri kita karena Selegontik kan di daerah yang bukan wisata, di sana juga banyak kita temukan. Artinya saya tidak menemukan satu hubungan antara keberadaan wisata dengan pergeseran budaya. What makes Teteh Batu different from other tourism destinations in Lombok? Well, what makes it different is first, Teteh Batu is, one of the oldest tourist destination in Lombok. That's the first thing, Teteh Batu then inspired other place to be also destination because of the history, the nature, and the living, the life living. I mean, is what do you call it? Like very natural, natural living. Yeah. That's all. Yeah. Absorb any of it. Mengelola atau mengembangkan homestay itu, karena itu akan lebih berpihak kepada masyarakat setempat daripada membangun fasilitas berskala besar. Tata letak, tata ruang dan lain sebagainya, karena itu masyarakat lokal biasanya mempunyai suatu sistem nilai agar pembangunan itu tidak melanggar, menodai nilai-nilai lokal yang ada. Setiap usaha akomodasi apapun itu bentuknya, apakah dia homestay, apalagi hotel berbintang, itu mesti memiliki izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu diperoleh melalui penyusunan dokumen, apakah dia berupa dokumen UKL, UPL, atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, atau dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu tergantung dari yang pertama, luasan lahan yang digunakan. Jadi apabila lahan yang digunakan lebih atau sama dengan 5 hektar, dia harus menyusun dokumen AMDAL. Apabila luasan bangunan lebih dari 10.000 meter persegi, dia juga harus menyusun dokumen AMDAL.
Nah, di luar itu apabila lahannya kurang dari 5 hektar atau luas bangunannya kurang dari 10.000 meter persegi, cukup hanya menyusun dokumen UKL UPL. Nah, lewat dokumen itu akan bisa diterbitkan izin lingkungan yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Gimana dalam bentuk pengelolaannya? Kalau misalnya homestay itu satu kumpulan dari beberapa homestay yang ada, nah apakah di bawah satu pengelolaan misalnya ya bagaimana struktur organisasinya dan seterusnya, itu yang harus diperhatikan. Nah kemudian terkait dengan masalah hal-hal yang sifatnya arsitektural misalnya, ya apakah kita menginginkan bentuk-bentuk yang mengadopsi arsitektur lokal misalnya ya, atau mau yang modern style, ya macam-macam bisa keluarnya. Itu dari segi dari arsitekturalnya. Kemudian juga memperhatikan mengenai perencanaan tapaknya ya, perencanaan tapak. Jadi perencanaan tapak itu banyak hal yang harus diperhatikan di sana. Misalnya apakah set itu berada di tempat datar atau di satu yang sifatnya transis. Ya, jadi transis itu berlereng ya. Ya, jadi berlereng. Kalau cara mendesain di tanah yang berlereng akan lain dengan yang desain itu berada di lahan yang relatif datar.